subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Faqala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah ila akhiril ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahtakana Nabi Ibrahim an-Nabi kana samanina sanatan. Al-hadis. Yang saya hormati Sohibul Hajat, keluarga Bapak Ahmad Faizin atau yang panggilan kerennya Pak Godin gitu ya, beserta keluarga yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini selaku Sohibul Hajat tasakur bin nikmah karena sudah menghitankan putranya Ananda Arfan. Mudah-mudahan kita doakan bersama Ananda Arfan ini tumbuh menjadi anak yang soleh, amin. Menjadi pribadi yang penuh dengan ilmu, amin. Yang lalu kemudian dia tumbuh dewasa mampu membanggakan keluarga, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati juga guru saya tadi, Bapak Ustadz Diswan, yang sudah menjadi vokalis juga tadi ya. Luar biasa nggak Bu? Bagus nggak Bu? Merdu nggak Bu? Istrinya merdu mana sama suaminya? Waduh Pak Ustadz. Ini kalau boleh yang kisi-kisi sedikit Bu, cerita dia waktu dulu, waktu ABG pacaran kayak kita-kita. Itu katanya terpautnya itu karena apa? Karena suaranya Bu. Alhamdulillah, katanya saya pertama terpaut oleh ibunya anak-anak itu karena suaranya, katanya merdu. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga kesehatannya, amin. Mudah-mudahan keluarganya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan yang saya hormati juga Bapak Ketua RT, Bapak R. Wahyuansah, yang selalu hadir di tengah-tengah kita, selalu ada di setiap kegiatan-kegiatan masyarakatnya. Mudah-mudahan juga Pak RT ini selalu sehat, amin. Ditambahkan rezekinya, amin. Ditambahkan istrinya, amin. Solehnya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan tambah soleh, amin ya robbal alamin. Dan juga tadi yang telah tampil dari Qosidah apa tadi katanya Bu? Majelis Talim At-Taqwa, gabungan dari 4 RT yang sudah diiklankan berkali-kali ya Bu ya, betul nggak? Memang sekarang jadwal jatahnya iklan Bu, betul nggak? Jadwalnya kampanye ya Bu ya, betul nggak? Betul ya, nggak apa-apa ya Bu. Mudah-mudahan jamaah Majelis Taklim At-Taqwa tadi dan termasuk kita semua jamaahnya ini senantiasa diberikan nilai-nilai keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu jamaah hadirin sekalian yang saya banggakan juga, yang sama-sama hadir hari ini, mau yang berkerudung ungu, mau yang berkerudung biru, mau yang berkerudung kuning, mau yang berkerudung hitam, semua warna ada di sini.
apapun warna kita, tapi kita tetap satu dalam kebersamaan ukhuwah Islam. Kita bersyukur karena pada kesempatan hari ini, kalau saya lihat ibu-ibu wajahnya sumringah semua. Insya Allah ibu-ibu wajah-wajah yang bahagia selalu, amin. Ketika saya lihat ke depan ibu-ibu senyum-senyum, tandanya tidak ada sedikit pun rasa gundah gulana, betul nggak Bu? Kenapa? Karena ibu selalu masalah malu Pak Ustad, mau dibeja-beja mah sok hayang ciri, tapi nyai mah pura-pura bahagia. Entong pura-pura bahagia Bu, bahagia we nikmati dan bersyukur. Siapa orangnya yang gak punya masalah Bu? Siapa orangnya yang gak punya masalah? Hah? Adakah orang yang gak pernah punya masalah? Tidak ada. Apalagi kita ibu ya, yang kadang-kadang dikit-dikit ibadah, kebanyakannya masih kadang-kadang melaksanakan sholat, kebanyakannya mah telat. Tapi hari ini wajah-wajah yang penuh semangat, wajah-wajah yang penuh atmosfer kebahagiaan ada di depan saya. Mudah-mudahan semuanya bahagia selalu. Ketika saya melihat ke depan, lihat ibu senyum-senyum, lihat ke sebelah kiri makanan sudah disajikan. Ya, sudah kebayang betul ya Bu. Habis ini kita nanti mabar kalau kata anak mudanya. Apa mabar itu? Makan bareng apa main bareng Bu? Yang selanjutnya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiin, kepada para itba'ut tabiin, sampai mudah-mudahan kepada kita semua yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba, menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Hoyong tebu kayak syafaat. Hoyong tebu. Yang akan dapat nanti syafaat dari baginda Rasulullah siapa Bu? Siapa? Umatnya. Kita sudah menjadi umatnya apa belum Bu? Insya Allah kita ikhtiar menjadi bagian dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia yang hari ini kegiatannya kita peringati, yang di negara Indonesia hari ini menjadi tanggal yang diliburkan. Kenapa ini terjadi? Karena hari ini merupakan hari di mana memperingati peringatan ribuan tahun yang lalu ada sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yakin tak ayana Isra Mi'raj Bu? Yakin gak Bu Isra Mi'raj? Yakin gak? Bu, kalau saya panggil ibu berarti jawabnya, kalau saya panggil ibu, Bu, ibu jawabnya apa gitu ya. Kalau saya tambahin I, jawabnya apa sih? Coba dulu. Bu, Ibu, kurang kompak. Diulang lagi. Bu, Ibu. Ibu sok gitu, ntar salah di imah. Masya Allah ini jujur kesini. Ibu percaya gak terhadap datangnya peringatan atau adanya kegiatan yang penuh dengan syarat ilmu, dengan syarat kemuliaan, dengan syarat kejadian yang pernah terjadi pada saat dulu ribuan tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ibu percaya apa tidak? Logikanya gimana sih Bu? Ini izin berdiri boleh ya Bu? Ibu lebih suka yang berdiri atau yang suka yang duduk? Ini wajah-wajah ngeres semua. Saya nanya benar-benar Ibu kok jawabnya kayak ketawa-ketawa gitu. Ibu suka yang berdiri atau yang nggak berdiri? Bu, Ibu suka yang berdiri apa suka yang nggak berdiri? Ya udah, karena Ibu suka yang berdiri, saya berdiri. Kalau untuk ibu-ibu apa sih yang nggak boleh?
jalan-jalan ke Cililin, makan sekoteng di Parapatan. Ibu ketemu lagi sama Ustadz Didin, pria ganteng tanpa perdebatan. Sampai mana sih tadi? Percaya nggak Bu? Isra Mi'raj adanya, percaya nggak? Kita bisa nembus nggak logika terhadap kejadian itu? Bisa nggak Ibu menjelaskan, memaparkan secara ilmiah tentang kejadian Isra Mi'raj itu Bu? Percaya nggak? Bisa menjelaskan nggak? Bisa menjelaskan nggak Bu? Kalau dibaca dari sisi logika, kita sebagai umat, sebagai makhluk, sebagai manusia, perjalanan Isra Mi'raj yang begitu terjadi ribuan kilometer atau bahkan jutaan atau bahkan miliaran kilometer terjadi hanya dalam beberapa jam, masuk logika nggak Bu? Tidak Bu. Betul nggak? Wong Ibu mudik ke Jawa aja cuman berapa kilo bisa habisin sehari, betul nggak Bu? Betul nggak? Ibu di sini paling jauh daerah mana Ibu? Mudik ke Jawa, Mama Parja mudik ke Jawa berapa jam? Jauh 8 jam. Kalau normal, kalau macet bisa berhari-hari gitu ya. Pulang ke rumah, amplop buat orang tua habis di jalan. Gitu ya. Perjalanan aja jauh, butuh waktu. Kalau kita preteli, kalau kita bahas secara ilmiah, Isra Mi'raj itu tidak masuk logika. Betul nggak Bu? Betul nggak? Tapi apa yang terjadi? Gimana kita cara menjelaskan Isra wal Mi'raj itu? Apa yang harus kita bahas? Dari sisi sudut pandang yang mana sehingga kita bisa yakin bahwa Isra Mi'raj itu terjadi? Dari mana Bu? Dari sudut keimanan. Percaya nggak adanya alam gaib Bu? Percaya nggak? Percaya nggak ada sesuatu yang tidak nampak tapi ada? Percaya nggak? Ibu nggak usah mikir jauh-jauh. Angin, Ibu tahu angin? Yang kayak gimana angin? Bisa dijelaskan? Ibu tahu angin? Bu? Ibu tahu angin? Kelihatan apa enggak? Ketopora? Isu dijelas Nora? Tapi yakin ada? Tuh, itu yang dangkal. Yakin ada, narasi kita, ucapan kita terbatas, tapi yakin ada. Betul nggak? Ibu tahu nafsu amarah? Tahu Ibu nafsu amarah? Tahu nggak? Yakin adanya? Ibu bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Ya itu Ustaz, kalau saya lagi marahin suami itu amarah. Apa? Kok bisa tahu itu amarah? Matanya melotot, bukan amarah, matanya yang melotot. Ada Ustaz amarah itu yang ketika mulutnya apa itu namanya? Cerewet. Ya itu bukan amarah, itu mah biti. Bisa dijelaskan nggak sih Bu? Logika nyampe nggak? Kadang sulit, tapi yakin nggak ada amarah itu? Yakin nggak? Itu hal yang apalagi kalau kita membahas masalah perjalanan yang terjadi jutaan kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau dijelaskan secara akal manusia yang tiada daya, tiada upaya, tidak bakal nyampe. Tapi ketika manusia, ketika umat muslim ada dalam hatinya iman dan takwa kepada Allah, percaya terhadap adanya alam gaib, yakin ada data-datanya, maka kita percaya. Betul nggak? Logika sederhananya gini Bu. Perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jauh. Siapa yang bisa memahami ini? Kalau misalkan kita analogikan sebuah perjalanan itu pada satu kecoa misalkan, bukan kita mensepertikan itu, kita analogikan misalkan
Perjalanan yang terjadi itu dilakukan oleh satu makhluk Allah bernama semut lah misalkan. Ibu tahu semut? Ibu tahu semut? Sukanya yang apa Bu kalau semut? Yang manis-manis. Manisan mana sama yang ceramah Bu? Manisan mana sama yang ceramah? Manisan mana sama yang ceramah? Si ibu menikah paksa, Ustaz ya yang muntah jangan ke depan, muntahnya ke sana. Kali-kali atuh Bu bahagiakan Ustaz deh Bu. Idhalus surur fi qulubil mukminin. Membahagiakan hati-hati orang mukmin itu ibadah. Tabassamu biwajhi ahika laka sedekah. Tersenyum bagi saudara kita itu adalah sedekah. Sing penting ojo senyumnya karo wong lanang tetangga Bu ya. Betul nggak Bu? Yang penting senyumnya jangan ke jangan senyumnya sama laki itu berbahaya. Tapi kalau senyumnya membahagiakan tetangga yang teman saudara kita itu adalah ibadah. Ibu senang nggak sama teman kita, tetangga kita yang full senyum? Senang nggak? Senang nggak Bu? Senang ya, daripada yang wajahnya cemberut mulu. Betul nggak Bu? Sama kayak Ustadz kalau ketemu di jalan mah cemberut Bu. Ini mah karena diundang aja kayak gini. Biasanya nggak gini. Sampai mana tadi Bu? Sampai mana? Idhalus surur fi qulubil mukminin. Perjalanan Rasulullah SAW itu terjadi. Kalau dibahas di logika akal manusia nggak bakal nyambung. Kita ambil contoh satu ibarat yang kecil. Misalkan perjalanan itu kita analogikan dilakukan oleh seekor semut yang kecil. Ini berbincanglah semut, ini golongan semut nih Bu. Semut itu suatu hari dia masuk ke mobil. Di mobil itu ada apa tadi yang manis-manis Bu? Gula. Bukan Ustaz, bukan? Gula. Bu, ini Bu jalan-jalan ke Borahol paling enak makan ikan betutu. Kalau ibu-ibu pada ngobrol saya doakan nyeri huntuk. Mulutnya dikunci, gibahnya berhenti, namimahnya berhenti. Lanjutkan nggak Bu? Kita ibaratkan sebuah perjalanan itu terjadi di golongan semut. Di golongan apa Bu? Semut besar apa kecil? Oke. Karena di suatu kendaraan itu ada gula, si semut itu naiklah ngejar gula yang ada di sebuah kendaraan bernama mobil. Maka si manusia itu yang punya mobil, dia mau mudik ke Jawa. Daerah mana Ibu? Daerah mana Jawanya? Jawa mana? Purworejo. Mana nih ngomong Purworejo? Mana? Oke. Pulangnya kemana? Ke Purworejo. Yang punya mobil ini dia mau mudik ke Purworejo. Semut yang tadi naik karena ngejar gula di mobil tidak tahu kalau perjalanannya itu akan dibawa kemana tadi? Ke Purworejo. Maka si manusia ini katakanlah berinisial memanuri kesan. Berinisial. Pulanglah mudik ke Jawa Bu, dengan satu ekor semut di mobilnya ikut. Perjalanan dari sini ke Purworejo itu misalkan 200 km. Berapa Bu? 400 km. Berapa Bu? 4? Bukan 11/4 ya, 400 km. Kalau ditempuh dalam perjalanan 100 km per jam, menghabiskan waktu berapa jam Bu? Berapa? 10 nggak? Betul nggak? Betul nggak 10 jam? Betul? 10 jam. Kira-kira 400 km jauh nggak Bu? Ibu? Jauh nggak? Jauh. Nah, ketika dalam perjalanan itu, misalkan seseorang yang punya kendaraan itu pulang ke Purworejo,
kemudian dia dalam waktu 4 jam misalkan atau 10 jam dia balik lagi ke sini karena menemui orang tua atau kebutuhannya di Purworejo hanya sebentar, kemudian dia balik lagi ke tempatnya di sini, ngabisin waktu berapa kilometer itu Bu kalau bolak-balik? 800 400 sama 400 berapa Bu? 800. Maka si semut ini setelah nyampe lagi ke sini turunlah dari mobil karena gulanya udah habis manis sepah Ibu datang mendekat karena ada gula. Ibu gitu enggak Bu? Ibu kasalati gitu enggak? Gula hanya gulanya. Saya yakinlah di jamaah di sini mah nggak ada yang seperti itu. Ada abang, ada uang abang bisa? Nggak ada uang abang? Gitu tuh Bu. Gitu tuh para suami protes tuh Bu. Ulah gitu tapi dosa. Tadi 800 km itu jauh apa enggak Bu? Jauh gitu. Maka si semut ini turunlah dari mobil. Semut ini turun dari mobil. Berceritalah kepada teman-teman semut. Ibu, halo? Bu? Ibu? Berceritalah biasa Bu. Lamun ibu gening mangkat, ngebaso, cekrek, selfie, kirim di status. Ngebaso supaya tetangga apal teroba duit. Padahal menang nganjuk. Ibu lamun datang kunjungan ke masjid mana yang di Bandung teh Bu? Masjid apa? Al Jabar. Karena santai menjadi fardu ain kata selfie jeung update status teh. Kalau enggak teh perasaan kayak dosa gitu ya. Enggak Bu. Maka di dunia kalangan semut pun sama. Ketika dia bercerita dengan duka HP-nya model apa saya nggak tahu, nggak cerita. Kalau ibu penasaran nanti ketemu semut tanya. Ya. Maka si semut ini turun dari mobil, dari kendaraan manusia tadi, berceritalah kepada teman-temannya. Kata semutnya tadi yang ikut healing nih sama ke Purworejo, cerita kepada teman-temannya. Kata semutnya, "Hai Mut, gua tadi habis dari Purworejo." Kalau semut tahu nggak ada kendaraan? Nggak tahu kan Bu? Betul nggak? Kira-kira kalau semut itu memaksa menceritakan kejadian tadi habis dalam perjalanan 800 km bercerita kepada semut tetangga-tetangganya, kira-kira percaya mual? Percaya nggak Bu? Percaya nggak? Kalau dipikir dari logika semut nggak bakal nyampe, betul nggak? Kalau dipikir dengan cara logika makhluk yang kecil bersama semut, meskipun kejadian itu ada, tapi tidak mungkin percaya kalau dibatasinya oleh dunia oleh cara berpikir betul? Betul nggak? Nah, maka untuk menggapai cara kita yakin, untuk memastikan diri kita yakin terhadap datangnya Isra wal Mi'rajnya, kejadian adanya perjalanan dari mana Bu? Perjalanan dari mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha yang jutaan kilometer. Rasul menceritakan itu kepada kita. Kalau dijelaskan secara ilmiah gak bakal nyampe. Manusia seberapa cepat sih berjalan? Berlari berapa kilometer sih? Mampu dalam perjalanan berapa lama? Secepat-cepatnya manusia dilakukan dalam hanya beberapa jam. Ya ora mungkin, betul nggak Bu? Ya raiso, betul nggak Bu? Angel, betul nggak Bu? Kalau dipikirnya dengan cara logika manusia. Tapi kalau saya tanya, ketika Rasulullah, ketika Allah yang berkehendak, ketika perjalanan Isra dan Mi'raj itu Allah sendiri yang mendesain perjalanan itu, ibu yakin nggak? Ibu yakin nggak? Ibu yakin nggak? Jalan-jalan ke Burahol, makan jamu di Silalawi, ibu-ibu yang pada ngobrol, saya doain lakinya kawin lagi. Bu, ibu, dikit lagi ya Bu ya.
Yang berapa saya mau bawa aja. Kita lagi ya, kita selesaikan di bab semut dulu ya. Siapa? Kalau dalam logika untuk menjelaskan perjalanan dengan jutaan kilometer yang dihabiskan dengan beberapa jam, itu nggak mungkin kalau logika manusia yang memaparkan. Tapi kalau Allah berkehendak, kalau Allah menginginkan, kalau perjalanan itu Allah sendiri yang menciptakan bumi dan langit, Allah sendiri yang mendesain perjalanan itu, saya yakin, kita yakin sebagai muslim, kita yakin. Kita nggak tahu perjalanan buruk itu seperti apa cepatnya. Kita nggak tahu yang real. Betul nggak? Ibu pernah lihat buruk nggak? Mas Nur pernah lihat buruk nggak? Ya, kalau isi rok kan sering kan. Buruk. Kalau buruk seperti apa sih yang realnya, kita udah pernah lihat belum? Perjalanannya secepat apa kita udah pernah rasain belum? Tapi kalau Allah berkehendak, ibu percaya nggak? Di hadis, di Quran dijelaskan, para ulama buruk dijelaskan seperti apa, tapi realnya kita nggak pernah tahu. Tapi kita yakin kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula kun. Apa wae kalau Allah wis gelem yo dadi. Nggih napa nggih Bu? Yakin apa ora Bu? Yakin pasti. Karena Allah yang menciptakan bumi langit, Allah menciptakan makhluk jin dan manusia, malaikat. Ketika Allah yang menciptakan, yang berkehendak, apa sih yang nggak mungkin? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pesimis. Kalau berdoa itu jangan kagok-kagok, Bu. Ibu pernah nggak berdoa misalkan, ya Allah, beri aku uang 1 miliar? Ibu pernah nggak berdoa seperti itu? Ibu pernah nggak berdoa seperti itu? Halo? Hah? Belum pernah Ustaz, tapi udah yakin itu. Nah, secara tidak langsung ibu sudah menyepelekan kekuatan Tuhan, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya setiap apa yang terjadi, kita percaya kalau Allah yang melakukan, kalau Allah yang mendesain perjalanan itu. Bagi siapa? Bagi seseorang manusia terbaik dalam perjalanan sejarah umat manusia, dialah dia, laulaka lamma khalaqtu. Tidaklah Allah menciptakan bumi dan langit, tidaklah Allah merencanakan kehidupan makhluk yang ada diisi menjadi penduduk bumi dan langit ini, kecuali Allah sudah mendesain dan menciptakan siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun dawuh Nabi mau orang teh moal aja. Betul nggak? Karena kejadian yang ada di bumi ini Allah sudah desain, dan Allah menurunkan makhluk yang sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Dialah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilakukan perjalanan itu, Allah kasih kendaraan yang sempurna, Allah kasih waktu yang cepat, Allah istimewakan untuk makhluk yang istimewa. Dan kita yakin karena kita dalam agama Islam, dengan data dan fakta yang ada, kita diturunkan Al-Quran, kita dihadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil tasdikun bil qalbi bima ja'a bihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawakan siapa? Rasul. Yang dibawa apa intisarinya? Ibadah, sholat dan sebagainya. Maka hari ini diperingati sebagai peringatan kejadian yang istimewa itu, untuk diingatkan, untuk saling mengingatkan kepada kita bahwa ketika Allah berkehendak maka semua akan terjadi. Maka itu tergantung Allah yang menentukan. Betul nggak Bu? Tuh. Itu karena sudah hilir mudik yang mau makan siang, katanya udah agak melempem ini ya. Itu salak udah kayak mau tumbuh lama ceramahnya. Ibu, halo? Bu? Ibu? Saya tahu ibu udah lapar. Ya, saya lihat. Tadi kalau pertama tuh gini-gini masih sering. Sekarang udah 5 menit sekali di tandanya mungkin udah lapar. Betul nggak?
jalan-jalan ke lebih panjang, di bawah, di atas bumper. Ustaz, kalau ceramah jangan panjang, ini perut sudah lapar. Mungkin kesimpulannya adalah kita yakin ya Bu, kita hidup mati hakikatnya Allah yang mengizinkan. Kita kaya miskin adalah keridhaan Allah yang menentukan. Hakikatnya Allah yang menentukan semua, manusia berikhtiar. Dan ketika finally Allah yang menginginkan itu, tidak ada satupun kekuatan yang akan memberhentikan itu. Maka yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalani hidup dengan bersyukur dan penuh ikhtiar. Dan sekali lagi kita doakan dengan wasilah acara Tasakur bin Nikmah dari keluarga Bapak Ahmad Faizin yang melakukan tasyakur bin nikmah, kita bertemu di sini. Dan mudah-mudahan kebarokahan senantiasa buat keluarga beliau dan juga buat kita semua yang hadir. Amin Allahumma amin. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ahmad Faizin ini senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya dicukupkan barokah, penuh keberkahan, dan juga rumah tangganya mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga semua yang hadir mudah-mudahan dapat keberkahan, memudahkan setiap segala kesulitan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha mengatur atas segala sesuatu, duhai Allah, Engkau yang menciptakan setiap kejadian yang ada di bumi ini. Ya Allah ya Rabbana, berkahkan setiap rezeki yang Engkau berikan kepada kami, mudahkan setiap urusan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rabb, berkahkan keluarga Bapak Ahmad Faizin keluarga, berkahkan rezeki mereka dan rezeki kami ya Rabb. Jadikan kami ini menjadi hamba yang bersyukur, yang sabar atas setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan dijadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunkan segala dosa-perdosa kami. Ampunkan setiap salah dan silap yang kami lakukan sebagai manusia, kami tak berdaya ya Rabb. Sebagai hamba kami tidak punya kekuatan untuk membentengi diri dari kemaksiatan. Ya Allah ya Rabb, berikan kami rezeki yang banyak, barokah, yang penuh kebahagiaan untuk keluarga kami. Jadikan suami kami suami yang saleh, jadikan putra-putri kami putra-putri yang saleh, senantiasa ada dalam lindungan Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika setiap doa yang kami bacakan itu tertahan, tidak menembus langit karena terlalu banyak dosa maksiat yang kami lakukan, maka ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunkan setiap kesalahan kami. Kami tidak berdaya untuk menghilangkan, kami tidak berdaya untuk menghindarkan dari segala maksiat yang ada. Kuatkan akidah kami ya Rabb, kuatkan ibadah kami ya Rabb. Jadikan hamba-hamba kami yang istiqomah dalam setiap ketakwaan kepada Engkau ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.